Walang kerik atau walang kecek adalah serangga hijau yang dapat berbaur sempurna dengan daun. Serangga nokturnal ini sangat mirip dengan belalang, dan mereka juga biasa disebut belalang bertanduk panjang. Namun, secara kekerabatan mereka lebih dekat dengan jangkrik, oleh karena itu nama lain mereka adalah kriket semak. Secara umum, walang kerik adalah serangga soliter, yang hanya berkumpul saat waktunya kawin. Selama musim kawin, jantan harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian betina. Saat tiba masa kawin, serangga jantan akan mengeluarkan suara dengan jangkauan yang jauh dan luas, bahkan dapat terdengar hingga jarak lebih dari 100 meter, dan suaranya lebih keras dari mesin pemotong rumput. Suara keras dan khas tersebut berfungsi sebagai cara untuk menarik perhatian betina dan membangun wilayah. Pola dan frekuensi panggilan mereka bersifat spesifik spesies, memungkinkan individu untuk mengidentifikasi dan menemukan calon pasangan dari spesies yang sama. Spesies walang kerik yang berbeda memiliki pola panggilan yang berbeda, memungkinkan mereka menghindari kawin dengan individu dari spesies lain. Selain mengeluarkan suara, mereka juga menggunakan antena panjangnya untuk membantu menemukan satu sama lain. Diyakini kebanyakan walang kerik melakukan aktivitas kawin pada malam hari, maka dari itu mereka juga dijuluki sebagai penyanyi malam. Sayap walang kerik memiliki struktur khusus yang disebut vena stridulator. Pembuluh darah ini berisi deretan struktur kecil seperti gigi, letaknya di bagian bawah sayap depan. Saat serangga ini ingin mengeluarkan suara, mereka akan menggerakkan sayapnya dengan gerakan cepat dan berulang. Ketika sayap bergesekan satu sama lain, gigi pada satu sayap meluncur di sepanjang urat sayap lainnya, sehingga menciptakan suara khas. Proses menggosok sayap atau stridulasi, memungkinkan walang kerik menghasilkan berbagai macam suara, dari lembut halus, hingga keras memekakkan telinga. Setiap spesies walang kerik memiliki pola nyanyiannya sendiri yang unik, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menemukan calon pasangan, juga menetapkan keberadaan mereka di lingkungan sekitar. Kompleksitas dan variasi dalam nyanyian itulah yang membedakan spesies mereka. Selain untuk panggilan kawin, vokalisasi juga digunakan untuk memberikan arahan kepada individu lain, tentang lokasi makanan terbaik di lingkungan sekitar. Mereka juga dapat menggunakan vokalisasi untuk mengklaim wilayah, atau digunakan sebagai peringatan, menandakan bahwa bahaya sudah dekat. Jadi, repertoar vokal mereka melampaui masalah kawin. Jika dilihat sebagai kelompok, walang kerik adalah omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan. Namun, dipercayai sebagian besar spesies adalah herbivora, yang memakan daun, buah, nektar, serbuk sari, rumput, dan biji-bijian. Karena kebiasaan mereka memakan tanaman pertanian, walang kerik sering dianggap sebagai hama, tetapi mereka jarang menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan. Sementara itu, beberapa walang kerik dipercayai juga termasuk karnivora, yang memangsa siput dan serangga lain, yang dijebak menggunakan duri di tubuh mereka. Bahkan spesies yang sangat besar dapat menargetkan vertebrata kecil sebagai mangsa, seperti ular dan kadal. Walang kerik telah mengembangkan sejumlah taktik yang membantu mereka menghindari atau menangkal pemangsa utama, seperti burung, kadal, laba-laba, katak, kelelawar, dan tikus kecil. Pertama, serangga ini aktif di malam hari, yang membantu mereka menghindari deteksi. Kedua, pada siang hari, sebagian besar walang kerik mengandalkan kamuflase dengan melakukan pose istirahat yang membuat mereka terlihat seperti daun. Ketiga, beberapa spesies ini akan mengambil pendekatan yang berbeda, membuat diri mereka tidak menarik dengan mengadopsi warna mencolok sebagai peringatan untuk pemangsa, tentang sekresi kimia berbahaya yang mereka miliki, atau mengeluarkan bau yang tidak sedap ketika diserang. Keempat, sebagai mekanisme pertahanan tambahan, tubuh mereka juga dilapisi duri tajam yang dapat digunakan untuk menangkal ancaman.